Perubahan iklim yang terjadi di Indonesia saat ini mengakibatkan peningkatan suhu udara di beberapa wilayah di Indonesia, salah satunya di Provinsi Bengkulu. Sebagaimana diketahui, BMKG mencatatkan suhu panas ekstrem yang mencapai 37,5 derajat Celcius melanda Indonesia. Selamat sore Pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Diska Radea dalam liputan mingguan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai beberapa mahasiswa Universitas Bengkulu mengenai tanggapan mereka tentang perubahan iklim yang terjadi di Kota Bengkulu. Baiklah, saat ini saya sudah bersama narasumber pertama saya, yaitu dengan Mbak siapa? Mbak Afita. Baik, Mbak Afita, saya ingin bertanya nih mengenai perubahan iklim cuaca saat ini. Nah, apakah belakangan ini Mbak merasakan perubahan iklim cuaca yang cukup ekstrim di Kota Bengkulu ini? Kalau perubahannya ngerasain sih Mbak, apalagi ini kan di Bengkulu. Kalau di tempat-tempat lain itu rasanya beda, apalagi di Bengkulu Utara, di arah Kaur sendiri, itu di sana bisa dibilang masih ada hujannya. Dan sekarang memasuki musim kemarau kan Mbak. Sedangkan di Bengkulu ini kayak rasa banget gitu lah Mbak, kemaraunya. Hujan sama sekali enggak. Apalagi di tahun ini entah kenapa bener-bener ekstrim sih. Kalau tahun lalu seingat saya di bulan-bulan ini itu udah masuk musim hujan. Dan itu kayak kok beda gitu. Nah biasanya kan kalau ini ya Mbak, musim-musim itu ada kayak misal bulan Agustus masuki musim hujan, dan itu biasanya periodenya gitu terus turun. Tapi entah kenapa tahun ini sampai sekarang itu pun masih kemarau. Dan setahu saya sih Mbak, itu masih lama nanti. Mungkin di bulan November nanti baru memasuki bulan hujan. Dan itu berarti memang ternyata jangka waktu musim kemarau ini lumayan panjang, dan itu benar-benar rugi sih bagi saya Mbak. Pertama ketika anak kosan itu airnya itu berdampak di sana. Itu sih Mbak, ngerasain banget. Pertanyaan selanjutnya nih Mbak, apakah perubahan iklim saat ini itu berpengaruh terhadap kegiatan Mbak sebagai mahasiswa? Nah itu tadi ya Mbak, udah saya singgung. Yang pertama itu airnya. Saya kan mahasiswa ya Mbak, apalagi anak rantau. Jadi kos ya kan Mbak. Dan awalnya itu air sumur, karena kemarau jadi kering, terpaksa nyambung ke air pom. Itu pun air pomnya karena kemarau itu tadi agak keruh jadinya, karena emang kekurangan air itu berdampak banget. Untuk aktivitas kuliah itu enggak sama sekali berpengaruh, karena kalau musim hujan baru berpengaruh karena kita mungkin pergi hujan kan Mbak, itu nggak mengganggu. Kalau musim kemarau ini nggak terlalu, karena emang kita mengharapkan cuaca bagus maupun terik, itu bagus juga buat kita ada agenda organisasi gitu. Cuma itu sih Mbak, karena kemarau ini airnya beneran dikit, bahkan kadang itu sempat mati gitu nah airnya. Jadi pernah juga kadang teman kos atau kita sendiri yang bolak-balik pergi ke tempat lain, pokoknya yang ke tempat temen yang persediaan airnya banyak gitu sih Mbak. Terus Mbak, apakah ada yang Mbak lakukan nih untuk menjaga kesehatan di iklim yang panas ini? Untuk menjaga kesehatan ya, sebenarnya nggak ada sih Mbak, karena emang alhamdulillah ya saya nggak terlalu terpengaruh. Pokoknya kondisi badan saya itu nggak terlalu terpengaruh sama perubahan cuaca. Mungkin kalau ini sih, kalau musim hujan lain lagi, karena kan kalau musim hujan mungkin biasanya terkena flu pilek. Tapi kalau kemarau ini alhamdulillah enggak sih, mungkin dikit-dikit kepanasan, dikit-dikit berkeringat. Jadi benar-benar tiap hari itu harus hidupin kipas angin. Ya. Terima kasih ya Mbak sudah meluangkan waktunya. Sama-sama. Selamat beraktivitas kembali. Oke. Baiklah, saat ini saya sudah bersama narasumber kedua saya, yaitu dengan Mbak siapa? Lolita. Baik Mbak Lolita, saya ingin bertanya tentang perubahan iklim cuaca saat ini ya Mbak. Gini Mbak, apakah belakangan ini merasakan perubahan iklim yang terjadi di Kota Bengkulu ini? Kalau perubahan sih kayaknya ada sih Mbak. Terlebih lagi kan sekarang ini kota kita itu udah lama nggak hujan kan ya. Jadi cuacanya itu kayak lebih panas sama lebih terik aja sih Mbak.
Baik Mbak, pertanyaan selanjutnya, apakah perubahan iklim saat ini berpengaruh terhadap kegiatan Mbak sehari-hari sebagai mahasiswa? Kalau perubahan sih kayaknya ada, soalnya saya kan lebih banyak beraktivitas di luar kan ya. Jadi karena cuaca yang lebih panas ini, saya jadi lebih kayak merasa lebih cepat gerah, terus berkeringat, terus mudah haus juga gitu kan. Kalau untuk yang lainnya sih nggak ada, soalnya kan nggak kayak cuaca lagi hujan gitu kan. Kalau lagi hujan kan aktivitas kita jadi terhambat. Lalu kalau panas ini kan aktivitasnya lancar-lancar aja. Paling itu ya Mbak perubahan. Pertanyaan terakhir nih Mbak, apakah ada yang Mbak lakukan untuk menjaga kesehatan di cuaca saat ini? Menjaga kesehatan ya Mbak. Kayaknya kalau menjaga kesehatan, karena saya sendiri tuh pribadi yang gampang atau mudah banget radang gitu ya. Jadi saya lebih banyakin minum air putih, terus juga selalu menjaga pola makan gitu ya. Yang biasanya 2 kali sehari jadi 3 kali sehari. Terus tuh kalau siang-siang terik banget itu seringnya pakai sunscreen biar kulit nggak terlalu keras terbakar. Kayaknya itu aja sih. Terima kasih Mbak sudah meluangkan waktunya. Selamat beraktivitas kembali. Sekian informasi dari hasil wawancara hari ini mengenai perubahan iklim yang terjadi di Kota Bengkulu. Saya Diskara Dea pamit undur diri dan sampai jumpa.